silakan Kak Fuad, mau duduk di sebelah mana? Oke, saya di sebelah sini ya berarti. Saya izin buka buku ya. Jadi gimana kabarnya hari ini Kak Fuad? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Baik aja atau baik gimana ini? Ya, baik. Baik. Untuk kegiatannya hari ini, apakah ada kegiatan atau langsung ke sini saja? Kebetulan hari ini langsung ke sini, Bu. Oh, langsung ke sini. Jam berapa tadi OTW-nya? Saya tadi jam 9 ini, Bu. Jam 9-an. Sampai sini sekitar jam setengah 10. setengah 10. Macet nggak perjalanannya itu tadi? Alhamdulillah lancar. Oh, alhamdulillah lancar. Oke. Pak Fuad nih semester 5, gimana nih semester 5-nya? Tentunya penuh dengan huru hara, Ibu. Huru hara gimana nih? Sulit kah atau gimana? Ya, umumnya mahasiswa semester 5 banyak tugas, banyak apalagi juga bekerja juga. Oh, sambil bekerja juga ya berarti Iya. ya. Jadi rada bingung bagi waktunya kayak gitu ya. Oh, Iya. oke. Nah, kalau di perkuliahan hanya ikut kuliah saja atau sama organisasi juga? Kebetulan saya juga aktif dalam organisasi juga, Ibu. Aktif dalam organisasi juga. Organisasi apa nih? Saya di Prodi itu ada organisasi HIMA dan di UKM itu Pramuka. Oh, kalau di HIMA ini jadi apa nih Kak Bud? Kebetulan saya di HIMA ini sebagai salah satu anggota dan koor bidang, Ibu. Koor bidang apa nih? Koor bidang minat bakat. Minat bakat. Berarti kayak ngurusi minat bakatnya mahasiswa-mahasiswa gitu ya. Kalau di Pramuka nih? Kebetulan saya juga koordinator dari bidang giat, yang mana nanti konsep bagaimana dalam suatu kegiatan program kerja dalam 1 tahun itu. Oh, jadi kayak merinci program kerja dalam 1 tahun itu seperti apa ini? Sebelumnya saya ingin berterima kasih karena Pak Fuad sudah menyempatkan waktu untuk datang pada hari ini, dan saya juga tahu pasti ada hal yang ingin Kak Fuad bicarakan ini. Ya. Oke. Tapi sebelum itu saya izin menjelaskan bahwa pada hari ini saya hanya punya waktu sekitar 15-30 menit ke depan. Apa mungkin Kak Fuad merasa kalau misalnya kurang cukup untuk bercerita, bisa dari schedule di lain hari, tapi kalau sudah cukup mungkin bisa hari ini. Bagaimana Kak? Saya rasa cukup untuk waktu 15 menit 20 menit. Oke, berarti hari ini ya maksudnya ya. Terus saya ingin juga menjelaskan bahwa di sini saya hanya sebagai fasilitator saja, jadi seluruh tentang permasalahannya Kak Fuad ini ada di tangannya Kak Fuad sendiri. Apakah dapat dipahami? Dapat. Oke. Mungkin kalau udah siap bisa dipersilakan cerita. Oke, baik. Terima kasih, Bu, untuk waktunya. Jadi kedatangan saya sendiri di sini itu saya memiliki permasalahan, yang mana permasalahan saya ini saya kan sebagai anak pertama, dan dalam keluarga saya kan anak laki-laki sendiri. Terkadang itu di beberapa momen itu saya sering dibandingkan dengan adik saya dalam semua hal, baik dari sisi akademik maupun dari sisi kedisiplinan. Itu sering banget, apalagi dulu waktu awal-awal, maksudnya adik saya masih kecil gitu, saya suruh ngalah, suruh gitu. Terus juga banyak hal yang membuat saya itu kadang kepikiran, kadang muak dengan semuanya, kadang juga merasa mangkel, apalagi kan halnya itu sepele sebenarnya, cuma
kalau diulang-ulang terus kan jadi gak enak gitu loh. Tuh. Dan apa ya, pada waktu itu juga sempet saya itu benar-benar lagi capek setelah ada kegiatan juga. Adik saya ini apa ya, kayak menjahili saya. Di sisi itu juga lagi capek-capeknya sampai saya nggak bisa ngontrol emosi saya, sehingga saya itu membentak dengan nada yang benar-benar tinggi sehingga adik saya itu nangis. Udah pernah itu. Jadi Kak Fuad ini kayak merasa marah terus jengkel karena dibanding-bandingkan itu tadi ya. Ya. Kayak sebenarnya dibanding-bandingkannya juga karena hal yang sepele, tapi karena berulang itu tadi akhirnya kayak marah seperti itu ya. Iya. Lalu nih, di saat dibanding-bandingkan seperti itu tadi, apa yang Pak Fuad itu tadi itu lakukan? Ya, saya mencoba kontrol emosi sih, Bu. Jadi saya mengontrol emosinya itu ya dengan saya pergi menghindar dengan cara pergi dari ruangan tersebut, atau langsung ke kamar, atau langsung main ke teman saya, ataupun kadang saya melampiaskannya kan namanya juga cowok ya, melampiaskannya di jalanan gitu, atau mengendarai motor yang dengan kecepatan tinggi dan lain-lainnya gitu. Oke, tapi di saat dibanding-banding sama adik-adiknya ini tadi nih, Kak Fuad ini kayak pernah nggak merasa kayak dendam sama adiknya mungkin atau gimana? Pernah. Nah, dendamnya kayak gimana nih? Dendam selayaknya pada waktu itu kan belum labil ya, masih labil lah, maksudnya dendamnya benci banget, sampai suatu ketika itu ada perasaan ya marah, ya dendam, pingin sampai pingin ngasihkan adik saya ke orang lain gitu. Oh, jadi kayak apa ya, pengen bawa adiknya pergi itu tadi ya itu? Iya. Oh, oke. Jadi ini kayak keinginannya Kak Fuad ini tuh apa pada konseling hari ini? Sama permasalahannya Kak Fuad dan masanya Kak Fuad? Ya apa ya, pada intinya tujuan saya itu ingin mengurangi rasa benci yang masuk dengan saudara saya sendiri, apalagi adik saya gitu, dan memperbaiki semuanya gitu. Dan memperbaiki semuanya kayak gitu, jadi kayak mengurangi rasa bencinya itu tadi ya. Terus kayak ini dibandingkannya tuh sama siapa? Orang tua, khususnya ibu. Orang tua khususnya ibu. Jadi mungkin Kak Fuad ingin ya kalau misalnya orang tua ini kayak melihat Kak Fuad sebagai Kak Fuad saja seperti itu. Iya. Oke. Tapi nih Kak, apakah mungkin nih Kak Fuad ini pernah berpikir Kak Fuad ini mampu untuk mengontrol pemikirannya orang tua tersebut hanya untuk melihat Kak Fuad sebagai Kak Fuad saja, agar tidak membandingkan Kak Fuad itu tadi? Pernah. Pada waktu kapan? Ya pada waktu tertentu, apalagi mengarah ke ada topik yang mau ke arah ke sana, saya coba potong omongan ataupun langsung menghindar dari tempat tersebut gitu. Dan apakah itu berhasil? Ya berhasil, cuma nantinya terulang kembali. Berhasil tapi bakalan balik seperti itu lagi ya. Lalu apakah Kak Fuad ini pernah nggak sih berpikir kalau misalnya seluruh perbandingan yang diucapkan sama orang tuanya Kak Fuad ini bukan dalam konteks negatif saja? Mungkin nggak sih kalau misalnya Kak Fuad itu berpikir kalau misalnya orang tuanya Kak Fuad ini ngasih perbandingan supaya Kak Fuad ini
lebih semangat dalam hari-harinya, dalam kuliahnya, dalam kerjanya itu tadi. Pernah nggak Kak Fuad berpikir seperti itu? Berpikir seperti itu sih pernah, cuma apa ya, saya merasa itu apa yang saya lakukan, apa yang saya buat, ataupun apa yang saya tekankan kepada orang tua saya, itu pasti mereka menangkapnya hal yang negatif saja. Menangkapnya hanya yang negatif saja kayak gitu. Kayak dari sisinya Kak Fuad itu hanya hal negatif saja seperti itu. Tapi pernah nggak sih Kak Fuad ini kayak berpikir kalau misalnya Kak Fuad ini tuh punya kelebihan tersendiri? Pernah kan? Nah, dan apakah perbandingan dari orang tua Kak Fuad ini tadi itu mengaruh ke kelebihannya Kak Fuad ini tadi? Apakah membuat nilai dari diri Kak Fuad itu menurun? Apakah membuat Kak Fuad merasa mungkin ya tidak dihargai? Kalau tidak dihargai sih terkadang iya. Tapi di beberapa waktu apakah perbandingan tersebut terjadi secara terus menerus? Enggak kan? Nah, lalu nih tadi kan sempat ngomong kalau misalnya sempat nih kepikiran buat ngasih adiknya ini tadi ke orang lain gitu kan. Apakah perlu sampai dendam ke adiknya seperti itu? Ya. Kan yang bandingkan Kak Fuad ini kan bukan adiknya, tapi orang tuanya Kak Fuad. Jadi apakah perlu sampai Kak Fuad itu punya berpikiran kayak, oh karena aku dibandingkan sama adikku, ya wis adikku tak mau pergi kayak gitu? Iya kan, awal masalahnya kan adanya adik itu. Awal masalahnya adanya adik itu tadi. Tapi apakah yang membandingkan itu tadi dari mulut adik? Enggak sih. Enggak kan? Tapi dari mulut orang tua kan. Lalu apa kalau misalnya Kak Fuad dibandingkan, apa nih kalau misalnya itu membuat Kak Fuad diusir gak dari rumah waktu dibandingkan tuh? Enggak kan? Kak Fuad masih tetap bisa makan kan di rumah, masih tetap bisa bercengkrama kan dengan keluarga, masih bisa ngobrol sama adiknya kan? Lalu kenapa Kak Fuad ini masih kepikiran akan hal itu? Ya kan karena Ya kenapa? Ya kan Dan kenapa? Ya kan pada waktu itu kan masih Ya emosinya kan iya. masih labil seperti itu ya kan. Tapi kan dalam posisi hal ini kan yang salah bukan adiknya. Kenapa kayak adiknya itu kayak ya udah adiknya tak bawa pergi, padahal kan yang dibandingkan kan bukan dari pihak adiknya sendiri kan. Iya. Nah, jadi kalau misalnya ada permasalahan seperti itu tadi, Kak Fuad ini harus berpikiran seperti apa? Mungkin kayak jengkel, mungkin marah gitu kayak gitu ya. Tapi apakah perlu sampai dendam? Enggak kan? Kayak mungkin jengkel sama marah itu kayak wajar aja kalau misalnya dalam perbandingan itu. Kayak marah karena dibandingin, kayak merasa kalau usaha kita itu kayak sia-sia seperti itu memang wajar. Tapi kalau misalnya sampai dendam, apalagi dendam ke orang yang tidak melakukan perbandingan itu tadi, apakah perlu? Tidak bukan. Nah, jadi kalau misalnya ada permasalahan seperti itu lagi, gimana? Ya mungkin hanya jengkel aja tuh, seperti itu ya, jengkel atau marah saja ya. Tapi kalau belum sampai dendam itu tadi kan. Oke, apakah ada yang ingin diceritakan lagi? Tidak, sudah cukup atau kok senyum-senyum, mungkin ada yang ingin diceritakan lagi mungkin? Enggak, oke. Dan menurut Kak Fuad gimana nih sesi konseling hari ini? Ya lebih apa ya, membuka pandangan dari sisi lain dan lebih enjoy saja, maksudnya sudah lebih mengerti akan permasalahannya. Oke, lebih mengerti akan permasalahannya. Mungkin di sini saya akan memberi Kak Fuad
PR ya, kayak tugas rumah kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada permasalahan seperti itu lagi, mungkin Kak Puan ini jengkel nggak apa-apa, marah nggak apa-apa, kayak memiliki pikiran ya udah kalau misalnya aku marah juga nggak apa-apa, tapi jangan sampai dendam. Apakah mungkin itu bisa diterapkan nggak dalam mungkin seminggu ke depan untuk pertemuan berikutnya? Bisa. Berarti nanti saya tunggu seminggu ke depan untuk evaluasi kembali apakah pemikiran baru ini tadi itu dapat diterapkan sama Kak Fuad, berhasil atau tidaknya nanti kita evaluasi di pertemuan berikutnya. Lalu untuk pertemuan berikutnya mau di hari apa nih Kak? Tetap di hari Senin saja. Tetap di hari Senin. Di hari Senin jam berapa? Jam 9 hingga jam 10. Jam 9 sampai jam 10, berarti kayak 1 jam begitu ya? Ya. Oke. Jadi saya tunggu Kak Fuad di pertemuan berikutnya untuk evaluasi lagi. Oke. Terima kasih atas waktunya dan bimbingannya. Ya, terima kasih Bu ya. Oke. Saya mohon pamit dulu. Oke, silakan.